trinitas yang udah disepakati bersama oleh raja. Trinitas itu muncul abad ke-18, bukan dari awal. Ya. Abad ke-18 baru muncul istilah trinitas. 3 in 1. Kayak jalanan. Tilka ummatun qad khalat. Jadi Allah menyebutkan masa lalu ya masa lalu, masa kini, masa kamu. Ini kayak kita sekarang ngomong begini nih, Anda adalah saksinya. Kita bakalan nggak ada, nanti generasi berikutnya akan muncul di sini. Ya. Kita udah nggak ada nanti nih, tetap Anda masih ada nggak? Ada. Jamaahnya, ustadznya udah beda lagi. Udah beda lagi. Ngapain yang ini ada mulu? Generasi memet tadi beda. Generasi memet itu generasi parihen. Ya. Ini beda-beda. Nah dulu tadi ceritain nih sama memet, sama generasi sekarang. Dulu saya pernah ngikutin begini. Dan saksinya pun juga yang sekarang kecil-kecil tuh kayak anaknya Niam, kayak anaknya Romli. Itu nanti dia jadi saksi. Waktu itu saya masih kecil. Ya. Anur itu dulu kalau Jumatan bikin Jumat berkah. Dia bilang nih anak-anak, ya kan? Di saat itu mereka umurnya udah 30. Suruh manis ya, insya Allah. Jadi apa yang mereka lihat pada saat ini, di saat usia mereka kecil-kecil, nanti akan jadi cerita di saat mereka sudah dewasa. Begitu juga Al-Quran. Ketika Allah sudah menyatakan tilka ummatun qad khalat, itu umat-umat terdahulu yang kamu enggak hidup di zamannya. Ada yang hidup di zamannya tapi belum ngerti, ada juga yang masih hidup di zamannya, dan ada yang tidak mengalami zamannya. Apa kata Allah? Laha ma kasabat. Mereka sudah mendapatkan apa-apa yang mereka telah lakukan pada saat itu daripada kebaikan-kebaikan, terutama beriman kepada Rasul yang Allah utus pada masa itu. Mereka-mereka yang nggak beriman kepada Rasul pada saat itu pun juga banyak. Ya. Lalu apa yang ditawarkan? Walakum, dan kita di saat ini harus punya prestasi sendiri. Karena melaha maka sabat, walakum maka sabtu. Amal dia ya amal dia, amal kita ya amal kita. Nggak bisa bilang bapak yang punya wakaf masjid. Itu bapak lu. Lu kan belum punya apa-apa. Itu wakaf orang tua Anda, bukan wakaf Anda. Kan sama wakaf orang tua berarti wakaf keluarga. Ya belum tentu. Maka masing-masing kita kudu punya progres. Artinya apa? Peningkatan amal soleh. Yang udah dilakukan orang-orang dulu, keberhasilannya ada, kehancurannya ada, kemunafikannya ada, kekufurannya ada. Sekarang kita mau ngambil yang mana dan harus berbuat apa supaya kita punya amal sendiri. Jangan ngambilin kalau amal, dan amal kita tuh gak bakalan diambil sama orang lain. Dan nggak ada yang bisa melakukannya kecuali diri kita sendiri. Nggak bakalan ketukar. Seperti nggak tertukarnya rezeki. Kita nggak tahu dia di mana, tapi dia tahu di mana kita. Kita nggak tahu dia di mana, tapi dia tahu di mana kita. Makanya kadang-kadang kita kejar-kejar orang kita nggak tahu di mana dia. Kadang-kadang kita lagi di rumah, malah dia tahu kita lagi di rumah. Wala tus'aluna. Nah ini intinya. Wala tus'aluna. Kamu gak bakalan dimintain
kagak bakalan ditanyain tentang apa? Amma kanu ya'malun, tentang apa-apa yang mereka kerjakan. Mereka yang mereka, kamu ya kamu. Maka ketika kita menjadi manusia, kata Rasulullah SAW, jadilah kamu salah satu daripada empat ini. Empat kelompok. Kamu masuk di kelompok yang mana? Semuanya bagus. Yang pertama adalah aliman, orang yang berilmu. Yang kedua adalah muta'aliman, orang yang mau mencari ilmu. Yang ketiga adalah mustami'an, orang yang mau mendengarkan ilmu. Yang keempat adalah muhibban, orang yang mencintai ilmu. Wala takun khamisan, janganlah engkau menjadi kelompok yang kelima. Kelima itu apa? Alim kagak, ngaji kagak, mendengarin kagak, demen kagak. Apa sih? Kata Nabi mengatakan wala takun khamisan, jangan ampe enggak masuk di empat kelompok ini, justru dia masuk di kelompok yang kelima. Enggak mau apa-apa, ego sama dirinya doang. Dia maunya ngurusin diri dia doang, bermasyarakat enggak, bersosialisasi enggak, ke musola kagak, ibadah kagak, maunya makan, keluar, kawin, tidur. Capek. Ya, Mas. Kawin itu tapi bukan manusia. Nah, begini kalau kita kawin. Nah, kawin kucing sama mau kucing. Kita ini udah umat yang terakhir. Kita itu umat yang terakhir. Nabinya Nabi yang terakhir, Nabi Muhammad SAW. Ya. Makanya kalau ada orang yang mengaku Nabi lagi setelah ini batil. Ya. Tapi ada juga Pak yang mempunyai iktikad bahwa siapa yang nggak beriman kepada Nabi kecil setelah Nabi Muhammad itu kufur. Ini kayak tipikal orang-orang Ahmadiyah. Orang-orang Ahmadiyah itu menyatakan siapapun yang hidup di zaman sekarang nggak percaya dengan Mirza Ghulam Ahmad, nggak sempurna imannya, mereka berani bilang kayak begitu. Iya. Jadi Mirza Ghulam Ahmad itu, nah, dia nabi bukan rasul. Kalau rasul kan dapat wahyu. Dia berani mengatakan bahwa siapapun orang Islam zaman sekarang ini yang tidak percaya dengan imam, jadi istilah kata baiat. Jadi orang Islam yang belum dibaiat sama kelompok mereka, Islamnya tidak sempurna. Dan itu mereka belak-belakan di YouTube, di apa itu, di medsos. Wah, sekarang mah di medsos kalau saya perhatiin nih, fikrah, cara berpikir orang sekarang, apapun yang mereka pahami, mereka salurkan lewat YouTube. Jadi orang-orang yang kagak paham, apa ini ya, tapi bener juga lah gitu. Banyak zaman sekarang orang terjebak karena nggak mau kumpul, nggak mau belajar, akhirnya terjebak sama tontonan. Banyak banget Pak sekarang. Maka yang paling safe, yang paling aman, ya taklim kayak begini. Ya. Oleh karena itu, perbuatlah apa yang pernah dilakukan oleh bapak-bapak kita, leluhur-leluhur kita, itu mah prestasi dia. Yang perlu adalah buat hidup kita yang kita kerjakan, karena itulah yang bakalan kita dapetin, dan kita nggak bakalan ditanya, kata Allah, tentang perbuatan mereka. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Kamu tidak akan ditanya sama Allah pertanggungjawabannya tentang amal-amal orang-orang terdahulu. Dia
kita ya kita. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pagi Sentot udah 4 hari sakit.